Penamaan senyawa atau istilahnya adalah tata nama senyawa. Senyawa terdiri dari 4 kategori. Yang pertama ada senyawa ionik, ada senyawa molekular, ada senyawa asam, dan senyawa basa. Tujuan pembelajaran Anda mempelajari ini adalah Anda bisa menentukan rumus senyawa yang terbentuk, kemudian nama senyawanya sekaligus. Dari 4 kategori tadi. Ada molekular, ada senyawa asam, dan ada senyawa basa. Dan, untuk senyawa ionik, itu adalah senyawa binder yang terdiri dari 2 unsur. Cara logikanya seperti itu. Tetapi dalam pengembangannya, senyawa ionik ini, dia tidak hanya terdiri dari unsur. Jadi misalnya adalah unsur Na, natrium dengan Cl. Nah, yang menjadi kationnya adalah Na+, kemudian Cl-. Min adalah anion. Tetapi tidak selalu dia seperti itu. Bahkan dia ada yang membentuk lebih dari 2 unsur. Misalnya di sini adalah natrium fosfat. Natrium fosfat berarti ada Na+, ada PO4. Nah, Na+ dengan PO4-. Berarti dia adalah 3 unsur malah dia terdiri di sana. Kemudian untuk senyawa biner, ini khusus untuk 2 senyawa ya. Untuk 2 senyawa biner, unsur pertama diberi dia dengan nama kation, logam, kemudian diikuti dengan nama anion logamnya ditambah dengan akhiran ida. Ini sebetulnya ditambah dengan akhiran ida. Contohnya adalah NaCl sama dengan natrium klorida. Apakah aturannya seperti ini semuanya? Tidak, jadi tergantung. Dan tata nama senyawa masing-masingnya. Yang pertama adalah senyawa ionik. Kalau yang tadi adalah bersifat umum ya, untuk dua unsur. Senyawa ionik terdiri dari kation logam dengan anion non-logam. Penamaannya dimulai dari kation ditambah dengan anion, nama anionnya, ditambah dengan ida. Contohnya tadi yang paling mudah adalah NaCl. Kationnya itu, nama kationnya adalah Na+. Na+ berarti natrium, kemudian Cl-nya adalah klor, berarti menjadi dia natrium klor, ditambah dengan ida. Makanya dia menjadi natrium klorida. Untuk senyawa-senyawa yang kationnya lebih dari 1, berarti dia mempunyai plus-plusnya, unsur plusnya lebih dari 1. Maka jumlah kation ditulis dalam angka Romawi setelah nama kationnya. Contohnya mana yang lebih dari 1 nanti akan kita lihat. Tabel. Ini adalah tabel kation. Ini tabel kation yang untuk AU ini ada AU plus dan AA ada AU3 plus. Ini menunjukkan dia bahwasanya jumlah kationnya ada lebih dari 1. Lebih 1 ini bukan angkanya 3 ya, tapi lebih dari 1 jenis itu maksudnya. Ini ada AU plus berarti kationnya adalah plus 1. Kemudian ada AU3 plus berarti adalah kationnya 3 plus. Kemudian lagi, contoh yang lainnya misalnya di sini adalah Cu. Cu ada Cu plus, ada Cu2 plus. Artinya sini adalah Cu-nya satu jenis yang pertama itu terdiri dari 1 kation, kemudian Cu berikutnya dia terdiri dari 2 kation. Dan ini untuk yang lainnya. Kation. Jadi dia tidak selalu dia satu unsur. Anion. Anion juga tidak selalu dia adalah satu unsur saja, tetapi dia sudah membentuk sebuah senyawa seperti ini. Nah, ini juga termasuk tabel anion. Anion yang pertama adalah hidrogen, H-. Jadi H- ini namanya adalah hidrida. F- fluorida. Cl- klorida. Kemudian kalau OH hidroksida, OA22- peroksida. Cn cyanida. Kemudian ini adalah PO3 3- fosfat. Kalau PO4 adalah 3- ya. Kalau tadi saya bilangnya adalah PO4- berarti salah. Kembalinya adalah PO43-. Oke, ini tabel-tabelnya. Di buku yang saya minta andanya, Kimia Jilid 1, Kimia Dasar Inti-Inti dan Penjelasannya Jilid 1, Raymond Chang. Ini tabel anion dan kationnya ada, dan silakan Anda lihat juga di sana. Dan bagaimana caranya sebuah rumus kimia itu akan terbentuk? Ini ada kation. Kationnya X plus A. Berarti kationnya adalah plus A. Kemudian Y-nya -B. B berarti YB A. Kemudian kalau dia seperti ini, maka rumus yang kimia terbentuk itu dia akan berpindah. Nih, misalnya kalau NaCl, Na itu adalah Na 1 plus 1, kemudian Cl-nya adalah -1.
Sehingga nanti yang satu-satunya minus plusnya tidak kita buang, satu-satunya pindah ke sini, makanya dia terbentuk NaCl. Karena dia sama-sama satu, maka satunya tidak tulis, angkanya tidak kita tulis. Yang kita tulis adalah dari angka 2 ke atas. Contohnya lagi, misalkan tadi itu kan ada Cu ya, Cu2+. Ini berarti Cu-nya A-nya adalah 2+, berarti angka 2, nanti dia akan pindah ke Y. Y-nya kita ambil misalkan tadi itu adalah PO43-. 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 Jadi tadi kan adalah Cu2+ dengan PO43-. Berarti nilai A-nya di sini adalah 3. 3-nya pindah ke sini menjadi Cu3. Kemudian Y min B-nya. Y min B-nya adalah PO43 min 3. Berarti Y-nya adalah PO4. Karena dia lebih dari satu unsur, maka kita buat dalam melingkar. Jadi adalah PO4. Kemudian yang Cu-nya di sini kan 2, 2-nya pindah menjadi nilai PO4-nya. Jadi dalam kurung di sini adalah Cu3 PO4 2 kali. Nah, seperti itu. Logam-logam tertentu, khususnya logam transisi, dapat membentuk lebih dari jenis kation. Besi dapat membentuk 2 kation, yaitu Fe2+, Fe3+. Kation-kation berbeda dari unsur yang sama adalah dengan menggunakan angka Romawi dan penamaan senyawanya, contohnya FeCl2. FeCl2 ini terbentuk dari Fe2+ ditambah dengan Cl-. Dan seperti rumus yang tadi, berarti Fe2+-nya itu angka 2-nya akan pindah ke punya Cl, kemudian Cl- yang angka 1-nya pindah ke punya Fe, sehingga dia menjadi FeCl2. Dan karena besi yang kita gunakan di sini adalah 2, indeksnya bisa kita lihat dari Cl, dari yang terdapat di Cl, sehingga di dalam penamaan senyawanya itu harus kita kasih kurung Romawi. Di sini adalah besi 2 klorida. Kemudian contohnya lagi, MnO4. MnO2. NMO2 ini yang kita gunakan kationnya di sini adalah Mn4+. Jadi dia juga ada Mn2+. Mn4+ dengan O2-. Nah, sehingga nanti Mn-nya menjadi indeksnya sini adalah 2, O-nya yang punya 4 plus Mn tadi menjadi di sini adalah 4. Dan kita sempurnakan 4 dengan 2, gitu kita 2 dengan 4 itu bisa kita bagi dengan 2 sehingga Mn-nya menjadi 1, O-nya menjadi 2. Namanya di sini mangan 4 oksida. Kenapa di sini tetap 4? Ya karena memang Mn yang dipakainya kationnya adalah plus 4. Walaupun di sini kelihatannya di sini adalah 2. O, Anda ingat saja, O itu dia hanya 1, dia selalu min 2. Harusnya di sini kan 2. Tetapi disempurnakan dia sama-sama dibagi 2 sehingga di sini menjadi 1 dan O-nya menjadi 2. Harusnya O-nya adalah 4. Namanya di sini adalah mangan 4 oksida. Nah, contohnya nama-nama senyawa ionik berikut ini dia. Ini Anda buat dia terdiri dari yang untuk AA-nya ini penamaannya dari apa? Apakah Cu2+ atau apa? Kemudian yang B-nya juga seperti itu. Kalau ini Anda lihat KH dia. Ini PO4-nya. Nah, jadi ini bentuk ionnya terbentuk dari apa, kemudian namanya apa. Jadi silakan Anda kerjakan yang untuk soal yang ini di buku catatan. Contoh-contohnya di mana? Contoh-contohnya di buku kimia kita ada, jadi silakan Anda lihat di contoh-contohnya. Itu ada semuanya. Kemudian ada senyawa molekular, terdiri dari unsur non-logam dengan non-logam. Kalau ini adalah non-logam dengan non-logam, penamaannya dimulai dari unsur pertama diikuti dengan nama unsur kedua ditambah dengan ida. Untuk menyatakan jumlah atom dari setiap unsur, maka diawali dengan nama Yunani di depan nama unsur. Senyawa molekular mengandung unit-unit yang terpisah. Senyawa ini disusun biasanya atas unsur-unsur non-logam. Untuk senyawa biner, unsur keduanya diberi karen ida. Contohnya sini adalah HCl, hidrogen klorida. Sepasang unsur dapat membentuk senyawa yang berbeda. Penamaannya dapat menggunakan tabel senyawa molekular. Lihat halaman 47. Buku pegangan wajib kita.
Contoh sini adalah karbon, karbon monoksida, CO2, karbon dioksida. Kemudian ada lagi awalan mono dapat dihilangkan untuk unsur yang pertama, PCl3 fosfor triklorida. Ini harusnya kan mono fosfor, tetapi karena dia satu dan aturannya mononya dihilangkan saja sehingga dia menjadi namanya adalah fosfor triklorida. Untuk oksida akhiran A pada awalan kadang dihilangkan. Namanya di sini adalah N2O4. N2O4 di sini tetroksida, bukannya nitrogen tetraoksida. Kenapa dia seperti ini? Karena dia ada penamaan khususnya. Harusnya kan di sini adalah di nitrogen tetraoksida. Nah, tetapi justru dia menjadi namanya adalah tetroksida. Kemudian awalan Yunani untuk senyawa molekuler yang mengandung hidrogen biasanya namanya tidak sistemik. Contohnya di sini adalah B2H6. Kalau kita mengikuti aturan yang pertama, harusnya di sini adalah diboron heksahidrogen, hidrida. Tetapi di sini namanya adalah diboran. Kemudian kalau CH4 harusnya di sini adalah klor tetrahidroksida, tetapi di sini disebut dia dengan nama metana. Begitupun dengan yang lainnya, H2O misalnya. H2O harusnya kan di sini adalah dihidrogen oksida. Tetapi biasanya kita sebut di sini adalah air atau uap air. Jadi yang untuk nama-nama khusus ini itu tidak mengikuti panduan seperti awalnya, tetapi dia mempunyai karakteristik penamaan. Kemudian nama dari anion satu atau lebih, tapi tidak semuanya ion hidrogen dihilangkan. Harus menunjukkan H, asam fosfat. Nah, contohnya ini mana? Contohnya itu adalah misalnya adalah HCl, hidrogen klorida. Di buku apa lagi ya? Yang kalau nggak salah saya itu natrium NO2, NO3, CO2, CO3. Jadi semuanya yang non-logam digabungkan. Ini silakan dilihat di buku ya. Kemudian senyawa basa. Senyawa basa terdiri dari kation dengan ion OH-. Penamaannya dimulai dari kation ditambah dengan hidroksida. Nah, kationnya yang tabel kation tadi. Contohnya itu adalah Ag+. Ag+ tambah OH-, berarti adalah AgOH. Berarti adalah perak hidroksida. Kalau misalkan kita menggunakan kalium K plus ditambah OH, berarti menjadi KOH, kalium hidroksida. Kalau seandainya kita menggunakan Cu2 plus, Cu tadi kan dia terdiri dari lebih dari satu jumlah kationnya, berarti dia akan menjadi tembaga 2 hidroksida. Fe juga begitu. Fe itu dia terdiri dari kationnya ada 2 plus dan ada 3 plus. Kalau yang kita gunakan di sini adalah Fe 2 plus dengan OH-, maka rumus kimianya akan terbentuk nanti adalah Fe dalam kurung OH 2 kali. Namanya di sini adalah besi dalam kurung 2 hidroksida. Kalau misalkan besinya kita gunakan kationnya adalah plus 3, maka kation Fe plus 3 ditambah dengan OH-, maka akan terbentuk nanti adalah Fe dalam kurung OH- 3 kali. Namanya di sini adalah besi 3 hidroksida. Penamaan basa digambarkan sebagai zat menghasilkan ion hidroksida OH- ketika dilarutkan dalam air. Kalau tadi kan sudah disebutkan bahwasanya untuk tata nama senyawa basa dia terdiri dari kation ditambah dengan OH-. Penamaannya adalah kation ditambah dengan nama hidroksida, selesai, itu saja. Berarti contoh sini adalah NaOH, berarti dia dibentuk dari Na plus ditambah OH- menjadi NaOH, natrium hidroksida. Kalau ini adalah BaOH 2 kali, Ba2 plus ditambah dengan OH- menjadi BaOH 2 kali, dalam kurung 2 kali, barium hidroksida. Amoniak NH3 termasuk basa karena saat dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Kemudian untuk senyawa asam. Senyawa asam terdiri dari ion H+ dengan anion. Penamaannya dimulai dari kata asam dan ditambah dengan anionnya. Yang anion yang mana? Yang tabel anion yang pada saat kita menggunakan yang senyawa ionik tadi. Jadi misalkan anionnya di sini adalah PO4 3-. Nah, digabungkan dia dengan H+. Kita selalu memulainya senyawanya adalah plusnya dulu kation baru diikuti dengan anionnya.
Berarti di sini adalah H satunya pindah ke PO4-nya, berarti H3 dalam kurung PO4 3 kali. Namanya sini adalah asam fosfat. Nah, kalau seandainya kita menggunakan dia adalah sealmin. Sealmin berarti H plus dengan sealmin, maka rumus kimianya karena dia satu-satu adalah H1Cl1 menjadi HCl. Namanya di sini adalah HCl, asam klorida. Kalau misalkan kita menggunakan dia adalah tembaga, tembaga nggak bisa ya, karena dia dimulai dari asam. Kita harus anion, berarti yang anion satu lagi itu, misalkan tadi itu adalah klorida, fosfat, nitrat. Nah, nitrat Anda lihat itu dia berapa tadi? Ini kalau saya balik lagi, ini slide-nya nanti dia kembali lagi ke rekaman yang 0. Nah, jadi caranya pokoknya dia seperti itu, ada H plus ditambah dengan anionnya, tabel-tabel anionnya, dan bisa Anda pilih anion mana yang Anda gabungkan. Yang pasti kalau dia lebih dari satu senyawa, maka dia harus dibuat dalam kurung besar, baru dikalikan dia dengan indeks A-nya. Nah, tugas Anda berikutnya itu adalah yang senyawa asamnya. Asam digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidrogen ketika dilarutkan air. Rumus asam tersusun atas satu atau lebih atom hidrogen dan sebuah gugus anion. Anion yang dibentuk namanya ida mempunyai bentuk asam dan diawali dengan kata asam. Tadi kalau untuk tata namanya tadi sudah disebutkan bahwasanya untuk asam dia terdiri dari ion H+ dengan anion. Ion H+ dengan anion. Untuk penamaannya itu dimulai dengan kata asam diikuti dengan nama anionnya. Contohnya di sini adalah kita gunakan yang untuk anionnya adalah F. Berarti HF. Namanya adalah asam fluorida. Asam ditunjukkan dari unsur H, kemudian F menunjuk dari fluorida. Kemudian Br-min. H+ dengan Br-min menjadi HBr, namanya adalah asam. Dan asam yang mengandung hidrogen, oksigen, dan unsur pusat disebut dengan asam okso. Nah, ini asam okso yang ada di tabel anion yang sudah kita tayangkan di slide yang sebelumnya. Ini ada HNO3, namanya sini adalah asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, H2CO3, asam karbonat. Penambahan satu atom O, asalnya disebut dengan perat, HClO3 diubah dengan AClO4 menjadi asam klorat, menjadi asam perklorat. Pengurangan satu atom O dari asam at menjadi asam it, kemudian HNO3 diubah menjadi HNO2 menjadi asam nitrat, menjadi asam nitrit. Ini aja ya. Nah, penamaan kation asam okso. Ini ada penamaan khususnya. Misalnya ini adalah antara H+ dengan CO3 2-min. Berarti dia yang 2-min ini, yang anionnya angka 2-nya akan pindah menjadi milik H, indeks H. Kemudian CO3, kenapa tidak pakai kurung? Karena hanya tadi adalah +1. +1 jadi tidak ada yang akan kita kali. Jadi kali 1. Jadi kurungnya tidak usah kita buat. Jadi namanya di sini adalah H2CO3.